Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 8 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala yang baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menuruti perintah-perintah-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Diberkatilah mereka yang melakukan perintahnya. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 22 ayat 14 berbunyi, Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Penurutan yang setia terhadap hukum-hukum Allah akan punya pengaruh yang menakjubkan untuk meninggikan, menumbuhkan, dan menguatkan semua kemampuan manusia. Mereka yang sejak muda menyerahkan diri untuk melayani Allah akan menjadi orang yang memiliki pertimbangan yang sehat dan penilaian yang teliti. Mengapa tidak demikian? Persekutuan dengan guru terbesar yang pernah dikenal dunia meneguhkan pengertian, mencerahkan pikiran, memurnikan hati, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan manusia seutuhnya. Di antara orang-orang muda yang mengaku beribadah, tampaknya sebagian besar bertentangan dengan pengakuan ini. Mereka tidak bertumbuh dalam pengetahuan atau kerohanian. Kuasa mereka cenderung lebih merosot daripada berkembang. Tetapi ucapan pemazmur adalah benar bagi orang Kristiani sejati. Bukan huruf firman Allah yang memberikan terang dan pengertian, tetapi firman yang terbuka dan diaplikasikan dalam hati oleh Roh Kudus. Ketika seseorang benar-benar bertobat, ia menjadi anak Allah, pengambil sifat ilahi. Bukan saja hatinya diperbarui, tetapi kecerdasannya dikuatkan dan disegarkan. Dalam banyak kejadian, orang-orang sebelum bertobat dianggap berkemampuan biasa bahkan lebih rendah, tetapi setelah bertobat ia berubah sepenuhnya. Kemudian menyatakan kuasa yang luar biasa untuk memahami kebenaran firman Allah dan menyajikan kebenaran kepada yang lain. Allah akan melakukan pekerjaan besar untuk para orang muda jika mereka mau menerima firman-Nya dalam hati dan menurutinya atas bantuan Roh Kudus. Ia selalu berupaya menarik semua kepadanya sebagai sumber hikmat, mata air kebajikan, kemurnian, dan kebenaran. Pikiran yang dipenuhi dengan motif yang mulia dengan sendirinya akan menjadi mulia. Amanat kepada orang muda, halaman 77 dan 78. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 179 paragraf 1 yang berbunyi, Persekutuan dengan guru terbesar yang pernah dikenal dunia meneguhkan pengertian, mencerahkan pikiran, memurnikan hati, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan manusia seutuhnya. Siapakah guru terbesar yang dunia pernah kenal? Roh Nubuat membantu menjawab dalam Kisah Para Rasul halaman 15 paragraf 2. Dijelaskan, selama 3,5 tahun, murid-murid mendapat petunjuk dari guru yang terbesar yang pernah dikenal dunia. Oleh perhubungan pribadi dan pergaulan, Kristus melatih mereka untuk pekerjaannya. Guru terbesar itu adalah Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Karena renungan hari ini berkata bahwa
bersekutu dengan guru terbesar akan meneguhkan pengertian, mencerahkan pikiran, memurnikan hati, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan manusia seutuhnya. Namun sayangnya, di antara para umat Allah, tampak sebagian besar orang yang tidak bertumbuh dalam pengetahuan dan kerohanian. Kuasa mereka cenderung merosot. Lalu, apa solusi permasalahan ini? Mari kita baca bersama Allah di waktu fajar halaman 179 paragraf 2. Bukan huruf firman Allah yang memberikan terang dan pengertian, tetapi firman yang terbuka dan diaplikasikan dalam hati oleh Roh Kudus. Berdasarkan pernyataan ini, firman yang memberikan terang dan pengertian adalah firman yang diaplikasikan dalam hati oleh Roh Kudus. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Yesus guru terbesar yang meneguhkan pengertian, mencerahkan pikiran, memurnikan hati, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan kita? Yang pertama, kita semua pasti setuju bahwa firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi firman yang diaplikasikan dalam hati oleh Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Mari kita baca penjelasan roh nubuat berikut ini dalam The Colporteur Evangelist halaman 17 paragraf 1. Jika Roh Kristus berdiam di dalam hati mereka, mereka akan menemukan kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang lain dan mengarahkan pikiran pada kebenaran khusus untuk saat ini. Roh Kristus yang di dalam hati kita yang mampukan kita untuk menyampaikan firman kepada orang lain. Karenanya ada hubungan antara firman dengan Roh Kristus. Sebab firman adalah Kristus dan Roh Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri, hidupnya Yesus itu sendiri. Ingat yang berikut ini, menjadi putra dan putri Allah halaman 35 paragraf 3 menyatakan, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hidup Kristus itu adalah sama dengan rohnya Kristus. Itu sebabnya Roh Kristus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Lalu bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus? Roh Nubuat membantu dalam The Youth Instructor 5 Juli tahun 1894 paragraf 6 dikatakan, Kristus perantara kita adalah Dia yang memberikan Roh Kudus. Yesuslah yang memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 berbunyi, Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan, sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia. Jadi, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh Kristus. Bila kita menerima kehadiran Roh Kristus dalam hidup kita, kita dapat menjadi penuh di dalam Yesus. Karenanya, Roh Kudus yang mengaplikasikan firman dalam hati kita dan yang mampukan kita untuk kabarkan kepada sesama adalah rohnya Kristus. Mengapa kita harus memahami ini semua? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 179 paragraf 3 berbunyi, Allah akan melakukan pekerjaan besar untuk para orang muda jika mereka mau menerima firman-Nya dalam hati dan menurutinya atas bantuan Roh Kudus. Meskipun disebutkan untuk orang muda, tetapi ini juga untuk kita semua. Jadi, siapa saja yang mau menerima firman Allah di dalam hati dan menurutinya atas bantuan Roh Kudus, Allah akan lakukan pekerjaan besar dalam hidup kita. Allah memberkati kita. Kita memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota Allah melalui pintu-pintu gerbang-Nya. Sebab kita mau menuruti dan melakukan perintah-Nya yang dinyatakan oleh firman-Nya, diaplikasikan serta dibantu oleh Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Lalu, bagaimana hubungannya dengan membasuh jubah sebagaimana ayat inti hari ini menyatakannya? Perhatikan ayat inti hari ini dalam terjemahan yang lain, khususnya dari King James Version. Dikatakan di sana, Blessed are they that do His commandments. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, terjemahan versi King James mengatakan, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya. Jadi, ada hubungan melakukan perintah Allah dengan membasuh jubah. Kenapa?
sebab perintah Allah itu adalah hukum Allah, dan hukum Allah itu adalah salinan karakter Allah. Lalu, jubah adalah lambang karakter juga. Dan sebagaimana pekabaran kemarin, untuk dapat menuruti perintah Allah atau hukumnya adalah dengan bersatu dengan Kristus, sebab Yesuslah satu-satunya manusia yang telah menghidupkan penurutan kepada hukum Allah dengan sempurna. Dan caranya untuk bersatu dengan Kristus adalah dengan menerima Roh-Nya terus-menerus. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1, berkata, "Hendaklah kamu tetap di dalam aku, dan aku juga di dalam kamu." Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Inilah cara untuk bersatu dengan Kristus, Sang Guru terbesar kita, sehingga memiliki kehidupan penurutan yang sempurna kepada hukum Allah. Inilah cara untuk menerima berkat dari Allah, sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, bahwa bila mana kami mau menuruti akan perintah-Mu, oleh bantuan Roh Kudus, maka kami boleh menerima berkat. Dan berkat itulah berkat kehidupan kekal. Dan sebagaimana Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, maka Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar kami bersekutu dengan Guru terbesar yang pernah dikenal dunia. Dan hasilnya adalah meneguhkan pengertian kami, mencerahkan pikiran kami, memurnikan hati kami, meninggikan, menyucikan, dan memuliakan kami manusia seutuhnya di dalam Dia. Dan itulah wujud daripada penurutan kami akan perintah-perintah-Mu, dan hasilnya adalah kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.